Perkenalkan, nama saya Rizal Nana Cahyadi dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Investasi Solusi Melawan Inflasi. Inflasi merupakan istilah ekonomi yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tergerusnya nilai mata uang. Uang yang dimiliki hari ini tidak akan memiliki nilai yang sama di masa depan. Contohnya, jika saat ini Rp5.000 dapat membeli 2 bungkus mie instan, beberapa tahun kemudian jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk membeli 1 bungkus saja. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir masih berada dalam batas wajar, yakni sebesar 3%. Dalam menghadapi inflasi, banyak orang memilih untuk menabung sebagai bentuk proteksi finansial. Namun, menyimpan uang di bank bukanlah solusi yang efektif karena rata-rata bunga tabungan konvensional hanya berkisar 0,5 hingga 1,5% per tahun. Sedangkan tingkat inflasi di Indonesia mencapai 3%. Menabung memang penting untuk kebutuhan jangka pendek, namun menabung tidaklah cukup untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi keuangan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai kekayaan melalui investasi. Investasi adalah proses menanamkan uang atau aset untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Berikut ini adalah beberapa jenis investasi. Yang pertama, emas. Emas dikenal sebagai safe haven atau investasi yang paling aman. Emas bersifat low risk dan low return, yakni memiliki risiko rendah dan keuntungan rendah. Harga emas cenderung naik ketika terjadi krisis ekonomi atau inflasi yang tinggi. Meskipun tidak memberikan keuntungan besar, emas dapat menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Misalnya, jika seseorang memiliki emas yang setara dengan harga 1 ekor sapi saat ini, di masa depan nilainya kemungkinan tetap setara dengan harga 1 ekor sapi, meskipun dalam nilai tukar uang mengalami kenaikan karena inflasi. Yang kedua, ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham termasuk dalam kategori high risk, high return. Saham memiliki tingkat risiko tinggi dan keuntungan yang tinggi juga. Saham tidak hanya mampu menjaga kekayaan dari inflasi, saham juga dapat menumbuhkan kekayaan melalui capital gain atau kenaikan harga saham dan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Untuk meminimalkan risiko, investor harus melakukan riset mendalam agar dapat memilih perusahaan yang sehat secara fundamental. Contohnya, jika seseorang membeli saham Bank BCA pada tahun 2000 seharga Rp700.000, maka pada tahun 2025 uang tersebut tumbuh menjadi Rp181.500.000. Yang ketiga ada kripto. Kripto atau mata uang digital seperti Bitcoin merupakan instrumen baru dalam investasi. Pasar kripto sangat fluktuatif dan termasuk kategori high risk, high return. Investor bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, namun juga bisa mengalami kerugian besar dalam waktu singkat juga. Contohnya, jika kita membeli 1 koin Bitcoin pada tahun 2010 seharga Rp50, maka pada tahun 2025 koin tersebut akan menjadi 1,7 miliar rupiah. Yang keempat ada properti. Investasi seperti tanah, rumah, atau kebun merupakan cara efektif lain untuk melawan inflasi. Nilai tanah cenderung naik setiap tahunnya. Selain itu, properti juga dapat memberikan penghasilan tambahan melalui hasil panen atau penyewaan. Properti juga menjadi instrumen yang cocok untuk jangka panjang dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Misalnya, seseorang memiliki kebun dapat memperoleh keuntungan dari penjualan hasil pertanian sekaligus dari kenaikan nilai tanah tersebut. Yang kelima, ada reksadana. Reksadana merupakan instrumen investasi yang bersifat low risk, low return, yaitu memiliki potensi kerugian dan keuntungan yang kecil. Reksadana bekerja dengan cara mengumpulkan dana dari para investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Meskipun bersifat low return, tetapi reksadana tetap mampu melawan inflasi. Misalnya, kita membeli reksadana dengan return 5% per tahun seharga Rp1 juta, maka pada tahun berikutnya kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000. Yang keenam, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk pinjaman dari investor.
obligasi pemerintah tergolong sebagai instrumen investasi yang sangat aman karena dijamin oleh negara. Keuntungan dari obligasi diperoleh melalui kupon atau bunga tetap yang dibayarkan secara berkala. Contohnya, jika kita membeli obligasi negara retail sebesar 10 juta rupiah dengan kupon tetap sebesar 6% per tahun, maka setiap tahunnya kita akan menerima 600 ribu rupiah yang dibayarkan secara berkala. Investasi adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi nilai kekayaan yang dimiliki dan mempersiapkan masa depan yang lebih aman secara finansial. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan pemahaman. Menurut Warren Buffett, risiko muncul karena Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Maka jangan pernah berinvestasi pada instrumen yang tidak Anda pahami. Dengan memulai investasi sejak dini dan meningkatkan literasi keuangan, kita bisa melindungi diri dari risiko inflasi sekaligus membangun kebebasan finansial. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.